Stop. Oke, kita sekarang sudah punya artikel ilmiah, jurnal ilmiah, atau publikasi ilmiah. Apapun namanya, sudah punya paling tidak 3. Oke, paling tidak sudah punya 3. Saya juga sudah mendownload 3, 1, 2, 3 di sini sudah terdownload. Kemudian ketika ini sudah terdownload, misalnya silakan teman-teman menuliskan misalnya ya belajar membuat sitasi. Misalnya dari jurnal ini, bentar ini jurnal ketiga ya. Dari jurnal ini tulisannya Sandra ya. Dari jurnal tulisannya Sandra, saya mau membaca terus saya menemukan bahwa Sandra menyampaikan bahwa ini misalnya ya. Tingkat kerusakan lemak dipengaruhi oleh kandungan asam lemak. Gini. Misalnya ini, ya, ini kita blok, misalnya, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita masuk ke Word. Sebentar, Word-nya mana ini? Ya, teman-teman silakan masuk ke Word. Word saya hitam. Kalau sudah masuk, kalian bisa paste-kan ke situ, ya. Oke. Ini contoh misalnya, saya disuruh membuat misalnya ya, ini cuma misal aja. Ini misalnya adalah makalah asam lemak. Silakan bikin makalah tentang agama Katolik, silakan bikin makalah tentang pendidikan di Indonesia, tentang kepercayaan, tentang makan sehat, tentang keperawatan, tentang apapun yang kalian suka. Misal, perhatian dulu. Kemudian kalian kan mengisi tuh. Kalian menuliskan bukan dari pengetahuan kalian sendiri. Betul toh? Kalian mencari dari orang-orang. Nah, yang kalian cari itu harus berdasarkan jurnal. Tadi langkah sederhananya. Sudah? Kalian membaca, ternyata dari jurnal ini, jurnalnya Sandra tentang kerusakan lemak hewani dan nabati akibat pemanasan, itu ternyata Sandra, Anna, dan Prita sebagai penulis jurnal ini menemukan bahwa tingkat kerusakan lemak itu dipengaruhi oleh kandungan asam lemaknya gitu. Terus kamu mau menulis di Word bahwa ini tulisannya siapakah? Sandra. Kalau kita perhatikan betul, saya nggak bisa mengulangi lagi, kecuali kamu nonton di YouTube saya. Oke? Kalau kita mau menuliskan bahwa, kalau dulu, orang sebelum tahu tentang reference manager, ini tulisannya Sandra, maka ditulis manual Sandra. Begitu. Terus Sandra ini publikasinya tahun berapa? Ini tahun berapa ya? Saya nggak tahu nih. Maka cari lagi ke bawah. Tahun keberapa? Nggak ada informasinya. Mungkin di belakang sendiri. Oh, ternyata juga nggak tahu. Nah, ini tahun berapa nih? Kita nggak ngerti nih, gitu ya. Kita nggak tahu. Tapi coba kalau kita lihat yang jurnal satunya lagi. Tahun berapa misalnya? Punyanya UI, tulisannya Ratu. Ada tulisannya di sini biasanya. Ternyata di sini juga nggak ada. Ini maka harus lihat di Kesmasnya tadi. Nah, ini. Ini publikasi tahun 2008. Ini di sini ada nih. Di sini nih. Ya, teman-teman yang di belakang di sini nih ada nih. Karena tadi saya download dari jurnal Kesmas, kemudian diarahkan ke link yang ini. Itu ternyata tahun 2008. Ya, jadi Rita mempublish ini di sini. Ini tahun 2008 nih, Februari 2008. Ya. Maka saya ngomong bahwa misalnya saya ngambil dari Rita aja karena tahunnya jelas. Maka ini punyanya Rita, saya ambil misalnya ini. Ternyata asam lemak memiliki pengaruh dalam meningkatkan risiko kolesterol. Misalnya. Nah, tapi ini PDF-nya nggak bisa dikopas. Saya tulis aja.
di Word ini. Misalnya di sini saya hapus dulu. Asam lemak berpengaruh terhadap kolesterol. Kolesterol seseorang, misalnya seperti itu. Dan saya tahu, saya mengambil dari tulisannya Rita. Betul? Maka kalau dulu orang akan menuliskan secara manual Rita, 2008. Seperti ini. Oke. Terus nanti kalimat berikutnya misalnya apa ya? Saya random aja. Misalnya. Gitu toh. Nah, kemudian itu diambil dari siapa? Karena kalau kita sebagai akademisi, itu tujuan kita belajar, itu mengambil dari sana, mengambil dari sana, mengambil dari sana, dijadikan satu. Tapi tetap mengakui bahwa ini tulisannya dia. Ini tulisannya dia. Kalau tidak mengakui namanya, itu kuliah besok Senin sama saya. Plagiasi, mencuri. Dan itu yang nggak boleh. Maka kalau kita sadar diri mengambil dari Rita, sampaikan itu kita ngambil dari Rita. Oke? Nah, ini tulisannya siapa? Misalnya, maaf ya, misalnya tulisannya Bambang atau tadi Sandra. Sandra, taruhlah tulisannya Sandra itu tahun 2020, saya ngarang ya. Sandra 2020. Ini di bagian isi makalah, toh? Makalahnya 10 halaman, 20 halaman, apapun itu, berapapun itu. Terus kalian kan diminta untuk membuat daftar pustaka, toh? Nah, kalau dulu misalnya ini di bagian sorry. Misalnya ini adalah daftar pustaka. Nah, kalau dulu maka nomor 1 Sandra. Ditulis tuh Sandra titik 2008 titik judulnya apa tadi? Judul misalnya gitu. Titik Kesmas UI titik halaman berapa? Dulu kan manual seperti ini toh. Saya pun ketika kuliah juga seperti itu dulu karena nggak tahu ada reference manager. Terus nomor 2 ditulis secara manual. Nomor 2 adalah Sandra, maaf, Rita misalnya 2008. Ini tadi Sandra 2020. Misalnya gini. Terus nanti judul dan yang lain. Ini terlalu lama. Repot juga. Oke, maka kita menggunakan reference manager. Gimana caranya? Nah, silakan kalian ada waktu 5 menit, silakan ngambil satu kalimat random dari setiap jurnal. Kalian punya 3 jurnal, silakan buka Microsoft Word kalian, kalian tuliskan secara random dalam satu paragraf saja. Oke, tapi kalian tahu kalimat 1 itu tulisannya siapa, dari mana, kalimat 2 itu tulisannya siapa, kalimat 3 tulisannya siapa. Oke, random saja, biar waktunya nggak lama. Oke, silakan tulis random. Misalnya, saya sambil menulis ya, asam lemak berpengaruh seseorang, itu adalah tulisannya Rita. Kemudian kalimat kedua saya ngambil dari sini, ini tulisannya Nia. Saya ngambil misalnya ini. Random saja. Oke.
Sudah, random aja, enggak usah dipikir. Satu kalimat, satu kalimat, satu kalimat. Kalau punya 3 artikel, maka setidaknya ada 3 kalimat. Saya juga sudah buat 3 kalimat ini. Yes. Sudah? Ada yang belum? Oke, satu lagi. Random aja tulis 3 kalimat dari 3 publikasi. Sudah, Mbak? Oke. Kalau sudah, silakan yang punya reference atau silakan yang pakai desktop siap-siap untuk dibuka. Ini kita minimize dulu. Oke. Kita minimize dulu Word-nya. Yang pakai VBS gimana? Minimize aja VBS-nya. Ya, nanti manual kalau VBS. Oke, ini saya pakainya Word dulu. Nanti tak ajarin yang pakai VBS. Ini di minimize dulu. Terus kemudian kita masuk ke Mendeley-nya. Saya akan mengajarkan yang Mendeley desktop dulu. Ada yang pakai desktop? Oke. Yang kecil dulu, kaum minoritas. Kita silahkan masuk ke desktop-nya. Mendeley desktop-nya kalian buka. Tampilannya nanti seperti ini. Sudah? Wes ya? Cekak. Sudah? Nah, 3 jurnal yang kalian download, silahkan kalian drag untuk masuk ke bagian all documents di sini. Di drag. Ya, misalnya ini segini, ini saya minimize dulu. Nah, saya tadi download 3 jurnal ini. 1, 2, 3. Ya, di sini. Di sini. Ini silahkan ditarik, dibuang ke sini. Guys, coba ya. Tarik, nah nih, dibawa ketiga ke sini langsung. Nanti otomatis ditambahkan di sini. Wes, ada yang belum? Yang belum. Kalian bisa melakukan drag seperti itu biar mudah. Atau kalau enggak, nih, klik add. Nah, tapi tampilannya mungkin berbeda ya. Tapi di pojok kiri atas ada tulisan add, tanda panahnya diklik, nanti manual mengunduh dari folder download kalian. Sudah? Ada yang belum? Kalau ada yang belum, angkat tangan. Kalau enggak, saya tinggal. Oke, silakan. Wes, sudah sampai mana? Oke. Kalau sambil nunggu dia, kalau kalian sudah, pastikan karena tadi memasukkan 3, ya masuk 3 di sini. Oke?
Ya, sudah masuk 3 ya. Kalau sudah masuk 3, wait, kalian coba lihat salah satunya. Misalnya punyanya Hermanto Sandra. Ternyata S-nya itu Sandra. Hermanto itu ternyata cewek ya. Hermanto Sandra. Nah, saya nggak menuliskan apapun tentang jurnalnya Sandra tadi toh, hanya mendrap. Tetapi ketika dimasukkan ke dalam desktop, ternyata aplikasi Mendeley sudah otomatis mendetailkan metadatanya. Punya kalian coba dicek, ada yang tertulis atau ada yang belum tertulis. Kalau yang belum tertulis silakan angkat tangan. Metadatanya belum tertulis di sini nih. Nah, ini metadatanya nih. Ada judul, ada siapa penerbitnya, ada nama penulisnya, tahunnya, halamannya, volume, dan yang lain. Ada yang belum? Masnya sudah? Sampai mana? Mendeley-nya sudah dibuat? Oke. Ya. Oke. Wes, teman-teman, tidak semua artikel khususnya yang di lokal itu punya metadata yang lengkap. Tidak semuanya. Misal, penulisnya di dalam artikelnya Sandra ini, penulisnya misal 5. Misal. Tapi ternyata di bagian metadata ini, penulis atau authorship ini hanya tertulis 3. Yang 2 tidak dituliskan misalnya. 1. Atau judulnya itu analisis tingkat kerusakan lemak bla 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 bla. Tapi di bagian metadata judulnya ternyata salah, tidak lengkap. Tulisannya salah, harusnya spasi tidak spasi, harusnya ada logo petik tidak ada tanda petik, atau kesalahan-kesalahan lain. Oke, dicek, coba dicek. Jadi ketika kita menggunakan Mendeley, kita disuruh ngecek, jangan percaya 100%. Kita diminta ngecek. Caranya ngecek gimana? Artikelnya ini, kalau yang belakang nggak dengar, nggak lihat, maju nggak apa-apa. Ambil kursinya, maju bawa sini nggak apa-apa. Serius, saya dulu kuliah, di dalam sampai di Eropa, kalau saya nggak dengar, saya deket maju. Yang butuh saya, bukan dosennya. Clear? Oke, jadi nggak harus duduk rapi, duduk maju ke sini nggak apa-apa. Serius. Kuliah saya ya lo ya. Kalau kuliah lain-lain ikuti aturan dosennya. Kalau saya bebas, makan minum silakan saja bawa kopi. Oke, jadi santai wae, tapi jangan rame sendiri. Kasihan yang dengar. Oke, kalau pengen tahu, pengen ngecek, sedangkan saya nggak mau ngeprint, gitu toh? Untuk ngecek, ini tinggal diklik, double klik, klik, klik. Otomatis masuk nih ke jurnalnya, ya. Terus dicek satu persatu. Jangan sampai ada yang kelewatan. Dicek Sandra Hermanto, Ana Muwana, Rita Wardani. Dicek di sini di bagian autor. Sudah betul atau belum? Nih. Sandra Hermanto. Hermanto Sandra. Ana Muwana. Muwana, Ana. Dicek. Apakah nama sudah betul atau belum? Oke. Kedua, cek judul. Judulnya tingkat analisis, analisis tingkat sampai akibat proses pemanasan. Dicek di bagian judul sini. Sudah betul atau belum? Nah, kalau belum betul, teman-teman bisa mengedit. Ya. Jangan sampai salah. Salah artinya tuh ada kekurangan tapi didimin aja. Sudah? Kalau sudah dicek lagi, misalnya ini publikasi tahun berapa ya? Nggak tahu nih. Nggak lengkap.
Tapi ternyata di metadatanya sudah ketahuan ini tahun 2010. Jurnalnya pun jurnal kimia. Volume 1 nomor 6. Halaman 262 sampai 68. Metadatanya lengkap. Adakah dari jurnal kalian metadatanya nggak lengkap? Misal nggak ada tahun, misal nggak ada halaman, jadi kosong. Kalau ini lengkap nih, ada yang belum lengkap? Maksudnya? Publish penerbitnya. Di sini ada nggak? Jadi bagian jurnal ini kosong. Bisa ditambahkan sendiri. Ya. Misalnya punya Masnya ini nggak lengkap nama jurnalnya, tapi kita tahu itu download dari jurnal namanya Valensi. Misalnya. Kalian bisa tambahkan manual. Oke? Jadi memfasilitasi betul ketika metadatanya nggak lengkap. Sudah? Kita anggap sudah ya. Oke. Ketika sudah, maka move ke yang kedua. Dicek lagi. Sudah lengkap atau belum? Sudah betul atau belum? Kita cek lagi yang ketiga. Sudah lengkap, sudah betul, atau belum? Oke? Sudah? Teman-teman yang pakai desktop, sambil nunggu ya. Teman-teman yang pakai desktop, silahkan kalian bisa mengedit penulisannya. Kalian pakai menggunakan APA. Ada nggak ditulis? Kalau di tempat saya, karena desktop sudah akan dibunuh di Mac, jadi sudah nggak bisa dipakai. Di bagian atas harusnya ada tulisan style. Stylenya di sini ada tulisan style. Silahkan dipilih. Ada nggak? Ada? Silahkan pilih style yang APA, generasi 7 mungkin, atau mungkin lebih baru lagi, 8, 9. American Psychological Association 7TH. Generasi ke-7. Ada? Yang pakai desktop? Yang pakai kertas sendiri? Yang pakai di wilayah itu. Next. Silakan yang pakai desktop ini toolbar view di atas sendiri view diklik terus citation style diklik pilih American Psychological Association second generation sudah silakan itu diklik. Oh, anyway.
Kita lanjutkan. Oke, kalau ini sudah, silakan masuk ke Word kalian. Ini yang buat apa? Pakai desktop. Sekarang sambil menunggu, sekarang saya akan menjelaskan yang pakai reference. So, mayoritas silakan perhatikan. Ini saya minimize dulu, saya coba pakai yang reference. Kalau yang pakai reference sama teman-teman, silakan kalian drag file kalian buat masuk ke kolom yang ini. Karena tadi saya sudah memasukkan di desktop, saya tinggal sinkronis saja, otomatis akan tertambah. Karena dua aplikasi ini saling berkaitan. Oke, silakan di drag. Kalau belum tertambah ya di manual lagi nggak apa-apa. Satu. Bisa klik add new. Di sini bagian atas ada add new, terus files from computer, terus tiga-tiganya bisa dimasukkan langsung. Maka akan terupload di sini tambahannya 3. Sudah? Nah ini bagian sini nggak lengkap nih, maka ini bisa diperbarui. Kalian bisa lihat di Mendeley reference, authorship-nya kosong. Artinya data metadatanya nggak lengkap. Maka bisa ditambahkan secara manual. Diklik aja, nanti di sini ada tambahkan add authors, siapa penulisnya. Silahkan ditulis secara manual. Misalnya, Gizi Kesmas tadi ada Rita. Saya ngarang ya. Dilengkapi nama, tahun, dan yang lain. Kalau bisa jangan ada yang kosong data metadatanya. Jadi diisi. Sudah? Wes. Oke, kalau sudah di Mendeley reference, silakan teman-teman masuk ke Word yang tadi kalian tulis. Artinya teman-teman sudah melakukan 2 langkah. Yang pertama mencari, mengunduh, menyimpan, kemudian memasukkan ke dalam Mendeley. Entah Mendeley desktop, entah reference. Sudah dimasukkan itu. Gitu ya. Kemudian teman-teman menulis tuh literatur, menulis makalah.
Ya kan? Tadi kita sudah sempat melakukan hal tersebut. Ini tulisan kita. Maka apa yang kita lakukan bahwa untuk menyampaikan bahwa ini adalah tulisannya Sandra, ini adalah tulisannya Rita. Kalau tadi saya contohkan manual, itu capek. Caranya, kalau untuk yang reference, di bagian reference di sini, ya toolbar reference di atas, silahkan diklik toolbar reference-nya. Pastikan di kanan ada Mendeley site. Pastikan itu, kalau enggak, baleni lagi saya tadi jam 9 ngomong sampai belakang. Ternyata cuma mendownload reference saja. Padahal saya ngomong, downloadlah dua hal, reference dan site. Wes, silakan ini diklik. Ketika diklik, otomatis 3 jurnal yang kalian sudah masukkan di reference muncul di sisi sini. Betul? Ya, silahkan dicek. Kalau kalian lihat di layar ya, iya, saya sudah lihat di laptop kalian. Nanti tahu-tahu ada masalah, Pak, punya saya belum. Sudah ya? Nah, kalau sudah, kita pastikan bahwa reference kita, Mendeley site kita menggunakan APA. Caranya ini nih, citation setting, diklik. Setting citasinya diklik, pastikan sudah menggunakan APA, karena stiker Spantir AP menggunakan APA. Oke, kalau sudah, ya nggak apa-apa. Kalau belum, silahkan change. Standarnya Mendeley biasanya pakai APA, karena paling atas itu. Sudah ya? Kalau sudah APA, maka masuk ke reference lagi. Di sini kembaliin. Kursor kalian taruh di belakang kalimat yang mau kalian citasi, akui itu punya siapa. Ya, kursornya ini kamu taruh di paling belakang. Sudah, kursornya di sini nih. Terus kalian pilih. Ini kan bisa diketik nih. Nah, ini tuh omongannya siapa? Kalian bisa pilih nih. Tinggal diklik aja, misal yang paling atas ya, paling gampang. Klik aja. Wes, satu diklik, satu, lo kemana? Sorry. Nah, satu diklik, kemudian insert satu citasi di bawah nih. Di bagian bawah yang biru. Otomatis akan tertulis Fitriani Asia et al. 2019. Ya, tidak usah mempersalahkan. Itu pasti formatnya salah, orang mungkin. Kecuali kita salah memilih style. Oke. Nah, kemudian kalimat kedua, kita mau citasi bahwa itu diambil dari siapa ya? Lakukan hal yang sama. Misalnya ini diambil dari punyanya ini. Saya klik, kemudian saya insert citasi. Nah, kalian perhatikan, harusnya yang muncul adalah nama penulis dan tahun. Tapi yang punya saya, yang muncul justru judul dan tahun. Salah atau betul? Salah. Maka bisa jadi metadatanya yang salah. Maka tadi saya sampaikan, metadatanya bisa diperbaiki. Masa namanya proses pemanasan et al. Harusnya namanya Rita. Maka tadi di bagian Mendeley reference, saya bisa tulis, nah ini. Di sini salah. Autornya harusnya Hermanto S. Bukan proses pemanasan. Maka ini bisa diklik, diperbaiki. Ini bisa diperbaiki. Tuh, hapus. Oke.
Kalau sudah, kemudian balik ke Word-nya, ini dihapus aja. Kemudian kita cek di sini. Nah, sudah baik. Bahwa namanya bukan pemanasan lagi, tapi sudah Hermanto S. Nah, sudah Hermanto S et al. 2008. Kemudian yang kalimat ketiga, ini saya ngambil dari mana ya? Silahkan dipilih. Saya ngambil dari ini misalnya. Insert satu sitasi. Tulis. Gitu. Sudah. Maka ada satu paragraf yang diambil dari 3 penulis. Ada yang belum sampai tahap ini, yang pakai reference. Oke, sambil ditunggu. Sekarang yang desktop. Ya. Yang desktop sebenarnya sama aja, tapi pilihnya di bagian reference. Kemudian insert citasi. Masuk ke Word-nya. Masuk ke Word-nya. Oke. Di akhir kalimat, kursornya taruh di akhir kalimat. Ya, pakai desktop menghentikan. Kemudian klik reference di bagian atas, toolbar reference-nya diklik. Kemudian ada pilihan insert citasi dalam bagian B di M, insert citasi diklik. Nah, silakan pilih kalimat yang kalian citasi itu diambil dari yang mana kamu bisa pilih. Nanti akan muncul simpan. Kalau 3 ya pilih satu. Kan nggak pilih dari 3-tiganya. Pilih satu. Kalau sudah pilih satu. Insert, oke. Karena ini butuh medianya, dan akan masuk ke kotak medianya. Kalian pilih dari 3 list, mana omongan kalimat yang kamu mau masukkan. Pilih salah satu. Kalau sudah, nanti di ujung atas ada tanda petik titik. Tanda petik ada, dipilih dulu, baru klik tanda petik. Sudah. Kalau dipilih sign, otomatis kembali ke Word. Di Word-nya sudah muncul itu tulisan siapa. Sudah. Yang pakai desktop sudah. Ada saya mau reference melayani barisan di situ. Silakan masuk insert citasi boleh, masuk foto ini bagian reference. Ya, kalau sudah dari 3 list, pilih salah satu mana itu tulisan siapa. Pilih. Kalau sudah bagian atas ada tanda petik, titik atas, toolbar atas, tidak itu dipilih.
Yang pakai desktop jelas. Kalau di desktop yang pakai desktop harus install plugin. Tadi belum silakan langsung referensi desktopnya. Di desktopnya silakan klik tools. Sudah klik toolsnya. Ini nomor 2 kalau nggak salah. Jadi sekarang Microsoft Word plugin. Yang terakhir itu kalau dari important masuk ke desktop media pilih tools, klik nomor 2 atau nomor 3 mungkin install Microsoft Word nanti jam 4 sudah install. Oke. Coba masuk Word-nya. Tidak ada tool baru-baru. Ini logo ini bagian referensi. Tidak. Yang desktop dulu
Ini ternyata saya ke belakang kalau masih aja nggak tahu mana posisi pekerjaan. Nggak ngerti bersih apa, padahal sudah. Tuh. Yang pakai desktop, perhatikan betul kalau foto catat. Walaupun nanti itu juga terekam dan saya ambil. Kalian kalimatnya, misalnya kan kalimatnya ini. Misalnya kalimatnya ini. Kalimatnya ini. Kursor ditaruh di belakang kalimatnya, di belakang titik, bukan di judul, bukan di tengah. Oke. Kalau sudah di sini kursornya ini di sini, silakan kalian masuk ke reference. Yang pakai desktop, pakai Mendeley reference nanti, please sabar. Ya. Mendeley desktop. Setelah masuk reference, klik insert citation. Kalau sudah klik insert citation, nanti akan muncul kotak panjang. Ada pilihan go to Mendeley. Silahkan go to Mendeley. Kalian akan masuk ke Mendeley kalian. Mendeley-nya ini, oh maaf. Yang ini, kalian pilih salah satu, diklik satu aja, nggak usah double. Klik satu, muncul warna birunya. Terus di bagian atas ini, ada tanda petik. Tulisannya Cite, diklik. Maka otomatis di bagian Word, nanti ini akan muncul tanda kurung siapa, tahun. Oke, desktop. Yang depan paham, yang belakang nggak dengerin ternyata. Itu saya capek betul.
Di belakang cuman ternyata, Pak saya nggak tahu. Langkahnya seperti itu. Oke. Tuh pertemuan ke depan karena kita masih bakal belajar tentang aplikasi. Maju, oh, enggak apa-apa. Ya, posisi betul-betul menentukan prestasi, betul. Sudah? Yang reference sekarang. Karena kalau sudah muncul ini ya wes, rampung. Selesai. Di bagian ini, daftar pustakanya belum. Oke? Yang penting sudah muncul kalimatnya, terus siapa yang nulis, koma, tahunnya. Yang reference juga kayak gitu. Reference malah lebih mudah lagi. Tinggal buka bagian Mendeley site di sini, di pojokan sini. Di bagian reference, terus pojokan sini ada Mendeley site. Diklik. Tolong perhatikan ya. Terus kemudian pilih salah satu. Itu katanya siapa ini. Dan ingat, penggunaan reference dan desktop butuh internet. Jadi connect internet. Misalnya nih tulisannya ini. Saya tinggal insert citasi di bawah sini. Ya. Maka nanti akan muncul kalimat ini yang menulis adalah Fitriani tahun 2019. Sudah? Ada yang belum? Kurang apa? Yang di sebelah pojok kanan atasnya belum ada, Pak. Cuma masuk link. Kayak link seperti ini, Pak. Kalau belum ada, artinya belum terinstall. Video Mendeley desktopnya begini.
Maka tadi saya sampaikan bahwa penggunaan seperti ini akan terkoneksi sama Microsoft dan mereka akan mendeteksi siapa yang mencuri. Tadi dari penyampaian kita tahuan, begitu pernah pakai kata ini. Karena pakai Microsoft mahal, Microsoft Office lengkap, akses Outlook, PowerPoint, Word, sama Excel itu gratisan ada, tapi cuma 30 hari. Setelah itu harus membayar sekali 300 ribuan. Tapi kalau nggak membayar, yang pernah saya lakukan itu justru download crack-crackannya, masukin kode dan yang lain. Ketahuan betul ketika terkoneksi dengan internet dan Word-nya, Microsoft-nya dikonekkan ke internet. Maka akan ditanyakan update ini. Ketika ternyata itu palsu, maka tidak bisa tetapi dan ya bisa terjadi adalah putar blok. Kalau putar blok tidak akan pernah bisa dipakai. Yang harus dilakukan dari uninstall. Kemudian download crack-crackan lagi maupun buat hal yang sama. Tapi ingat, teman-teman kuliah itu akan berkaitan terus antara laptop, program yang ada di dalamnya. Mungkin kalau sekolah mungkin enggak, karena sekolah sifatnya kemarin mungkin adalah kelas luring, buku tulisan papan tulis itu sudah papan tulis. Kalau di kuliah enggak, mungkin kan enggak lagi pakai laptop. Kalau pakai laptop pasti connect internet. Kalau mau connect internet, Word-nya pasti akan connect internet dan akan ketahuan kamu mencuri apa tidak. Ya, itu bukan masalah. Mungkin pada di jalan kerja yang lain itu mereka jualan jualan. Yang paling cuma 5.000, 10.000 dan kita instalkan harga, tapi itu karena dan itu akan ketahuan itu. Oke, so itu bukan menjelaskan kalian berdua mencuri bukan, tapi ya, tapi itu makanya ini. Ya, tidak bisa konekan antara saya dengan mulut ini. Jadi, pakai diri aja tidak apa. Kalau diri segera kan juga pakai diri. Oke, nanti dicoba diambil ya, jangan spek dua orang ini justru menghambat teman-teman yang lain untuk lanjut. Nanti case sendiri, sama saya dilihat bilang dan petang. Ya, memperbaiki yang menghubungkan sama yang tadi, nggak apa-apa. Oke, sementara tinggal dulu, nggak apa-apa ya. Sudah semuanya. Oke, kalau sudah semuanya, kalian bikin makalah 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 100 atau berapapun literatur yang dipakai. Tahu? Dipilih siapa dan yang lain. Terus sekarang kita diminta untuk membuat daftar pustakanya. Kamu mau ngambil dari mana aja nih? Kan gitu. Kalau dulu saya pribadi, saya print, terus saya ketik lagi di bagian daftar pustaka. Maka daftar pustaka dulu seperti tadi saya contohkan. Siapa nomor 1, siapa nomor 2, siapa nomor 3. Manual. Tapi kalau ini tidak usah, teman-teman sekalian. Yang kalian lakukan adalah yang pakai reference. Silakan kursornya ke arah di mana titik ini mau ditulis. Ya, ini misalnya di sini ya. Nih. Ya, kursornya di sini. Kursornya di sini. Kalau sudah, silakan masuk ke Mendeley site-nya. Kalau saya ada tanda titik 3-nya. Silakan itu diklik. Insert bibliography. Itu diklik. Maka otomatis continue ya. Maka otomatis semua literatur yang dipakai di atas itu sudah terlistkan. Sudah? Reference itu simpel banget, teman-teman. Oke, sudah ya. Sekarang yang desktop. Yang desktop silahkan kursornya juga ditaruh di posisi yang mau ditulis. Bahwa daftar pustaka di sini. Sudah, kursornya di sini. Ketika kalau sudah, silakan masuk ke reference. Terus ada insert bagian
Insert di atasnya logo otomatis harus ada yang pokoknya kamu tahu bahwa ini sudah kalau punya pakai mouse sudah mulai di mouse ya kita masuk kalau ada yang belum jangan pernah buruk kalau kita terlalu kemudian titik nomor 2 install dan explore ulang biasa. Kalau punya laptop nonton di kalau melewati nanti saya kalau memang pasar tidak pasar tidak bisa daripada sendiri orang dari kalau sebenarnya pakai sekolah sama pakai sekolah atau sebaliknya ya karena berbeda. Oke, teman-teman ada yang masih belum bisa, kecuali 2 orang dan yang lain barangkali ada yang belum bisa. Gimana Pak? Oke. Desktop sama reference itu beda.
Kalau desktop syaratnya adalah menginstal MS plugin. Kalau reference syaratnya menginstal Mendeley site. Yang reference pasti ada tanda ininya di ujung sini. Wajib. Kalau nggak ada, artinya belum di-download, belum terinstall, terlibatnya belum muncul. Clear? Kalau yang desktop, saya nggak pakai desktop karena saya sudah blacklist desktop, nggak out of date, Kalau pakai yang desktop nggak apa-apa, kalian masih bisa pakai. Di bagian references, nanti di bagian tengah sini akan ada logo Mendeley. Jadi ini sudah oke. Ada masih belum mas, tidak ada. Oke. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Pasti ada. Nah, itulah teman-teman nanti. Mungkin sekarang belum begitu bermanfaat karena di batas. Ketika ada terlebih ketika menulis skripsi ini sangat bermanfaat karena kita nggak tahu seperti saya bilang. Karena kita nggak tahu kalau misal tiba-tiba kalian ingin menambahkan literatur, karena nanti dosen penguji akan menyampaikan tambahkan informasi tentang ini, maka akan diselipkan di antara ini. Satu, yang kedua, APA itu membuat urutannya akan berubah di daftar pustaka. Kalian manual bisa nggak? Bisa, tapi repot. Betul. Belum lagi nanti kalau ternyata kalian tidak tahu judul nama pakai titik terus koma, nama Sari Kusuma koma T itu punyanya Sari. Misalnya T-nya adalah Tari misalnya. Sari Kusuma Tari misalnya. Fitriani Aisyah Nugroho misalnya. Maka huruf ketiga nama ketiga dengan nama kedua dipisahkan dengan koma. Pemisah antara penulis satu dengan penulis dua adalah dengan titik dan koma. Repot kalau kalian harus menghafalkan pola-polanya. Toh ini baru dari jurnal. Kalau nanti dari buku, tulisannya sudah beda lagi. Meskipun stylenya tetap APA. Maka tadi saya ngomong di publikasinya Berita Detik, perlu nggak kalian hafal? Nggak perlu. Kalau kalian sudah tahu tentang penggunaan reference manager. Ya, maka tadi itu aplikasi ini hanya alat. Kalau teman-teman yang nggak punya laptop, belum punya laptop, ya usah kok. Nggak harus kok. Tapi setidaknya tahu cara pemanfaatannya. Ketika nanti harus menggarap tugas, kalian masih bisa kok di warnet, di tukang fotokopian, dan yang lain yang menyediakan komputer, kalian pakai akses di situ nggak apa-apa kok. Paling bayar sejam 3.000 atau 5.000. Dan itu nggak mas. Saya pernah nggak punya laptop 4 tahun ketika S. Dan bisa tetap kuliah sampai akan menjadi dosen. Ya aku tapi tetap mau akses, ya. Jadi tidak masalah kalau sudah nggak punya laptop, nggak mau mengejar karena merasa tidak terfasilitas. Ini bukan jadi masalah. Oke, nah ini semoga bisa membantu karena nanti akan berbeda-beda. Syaratnya aplikasi ini tidak bisa berpikir, tidak bisa melihat ini salah atau betul. Bisa jadi seperti tadi, Hermanto S itu bukan penulisnya malah pengaruh pemanasan. Maka metadatanya yang diperbarui. Ya, metadata ada di Mendeley desktop atau di Mendeley reference-nya. Itu yang diperbaiki. Gitu. Nah, ini bisa di teman-teman bisa mempergunakan ini, termasuk ada jeda satu spasi. Antar ini satu spasi, terus kalimat pertama dengan baris pertama, baris dua dia menjorok, itu sudah cirinya APA. Nanti ketika menggunakan cirinya Vancouver sudah beda lagi. Dia rata, justify. Dan ada angkanya. Ini kan nggak ada angkanya nih. Kalau nanti dengan jurnal, misalnya, saya ngambil tadi jurnalnya ini. Kalian bisa lihat ada angkanya. 1, 2, 3, 4. Ini
penulisan yang lain lagi, dan tidak berdasarkan huruf. Kalian tahu nomor 1 hurufnya A, tapi bisa jadi nomor 11 hurufnya A lagi nih. Artinya tidak berdasarkan namanya, tapi berdasarkan duluan siapa yang tertulis di dalam berkas ini. Nomor 11 Aftab, nomor 12 Hiten. Maka bisa dipastikan nomor 12 ini yang paling terakhir kali muncul dari berkas-berkas ini. Di sini, di dalam berkas ini, tidak ada tulisan penulisnya siapa. Misalnya, sebentar. Nah, ini juga gaya baru. Teman-teman bisa melihat Hiten ya. Nih, kalau di sini Hiten mengungkapkan bahwa maka tulisan Hitennya di depan. Gayanya dia, bukan gaya apa, bukan gaya APA, gayanya dia. Tapi kalau kita lihat jurnal yang lain, misal punya UI, kalian lihat nih, dia pakainya angka. Nih, satu paragraf upaya yang dapat dilakukan bla 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 sampai olahan yang kompak. Nomor 6. Nomor 6 siapa? Ya di scroll sampai ke daftar pustaka nomor 6. Maka yang nulis ada Arnike. Bukan ditulis Arnikenya. Kok bisa Pak? Ya karena gayanya berbeda. Ini bukan gaya APA. Oke. Ini yang akan mempersusah kalian kalau kalian pakai manual. Disuruh mencari literatur tambahan, maka itu muncul jadi nomor kelima, nomor keenam, nomor ketujuh yang baru. Maka kan nomor 7 yang lama ini harus ganti jadi 9. Nomor 8 harus ganti jadi 10 karena ketambahan 2. Maka di dalam berkas ini, semua yang nomor 8 dan nomor 9 diganti. Bagaimana kalau terselip? Bagaimana kalau ternyata ada yang tidak sempat diganti karena kalian pakai manual? Itu yang mempersusah. Kalau kita menggunakan manual, bukan pakai reference manager. Kalau pakai reference manager, apapun itu, Mendeley boleh, Zotero boleh, dan yang lain. Mbak mungkin nanti bukan pakai Mendeley, bisa pakai Zotero, yang di belakang juga sama aja, tidak masalah. Gitu ya. Microsoft-nya di uninstall, kemudian diinstal ulang aja. Nggak apa-apa, terus pakai Zotero, boleh. Itu. Tapi intinya tetap sama aja, bisa membantu kalian untuk bisa membuat referensi. Seperti itu teman-teman sekalian, gizi dan keperawatan jam 11. 200 menit sudah saya di sini. Ada yang mau bertanya sebelum saya selesaikan pertemuan kita hari ini tentang penggunaan referensi manager? Oke, suster. Oke, kalau menggunakan APA, aturannya adalah urut abjad. Mau yang A, Ahmad misalnya, dia tertulis di bagian akhir, di bagian pembahasan paling akhir pun, karena Ahmad itu awalnya A, maka A akan list di daftar pustaka nomor 1, nomor atas. Tapi tidak dikasih nomor kalau pakai style APA gitu. Mau Ahmad itu muncul cuma 1 kali dan di paling akhir pun nama Ahmad akan ada di paling atas. Oke. Tapi kalau menggunakan style yang lain beda. Bisa jadi Ahmad karena tertulis di paling akhir, kalimat paling akhir, maka Ahmad ya list paling akhir. Tapi ada namanya. Urutan keberapa dia, misal gitu. Oke, suster? Nah, kita nggak mengacu pada itu. Kita nggak mengacu itu. Di Stikes Panti yang diacu adalah APA style. Yang jadi masalah teman-teman. Teman-teman nanti ketika membuat penelitian dan membuat jurnal, ya, kalian mengupload jurnal tersebut di berbagai macam penyedia jurnal. Kesmas UI, UGM, kampus manapun. Dan ingat, setiap kampus, setiap publisher jurnal punya aturan sendiri.
Itu tadi saya sampaikan. Kalian nggak usah menghafalkan style. Nggak usah. Pakai aja aplikasi ini. Biar tinggal ngecek aja. Oh, jurnal ini pakai style ini. Maka tinggal tentukan aja. Di reference manager kalian edit pengaturannya dengan style ini. Otomatis semuanya akan diubah, termasuk ini. Itu juga bisa diubah, nggak ada 5 menit. Yang jadi masalah ini koneksi internet. Jadi teman-teman tetap terkoneksi internet untuk bisa memanfaatkan Mendeley. Gitu? Ada yang bisa dijawab lagi barangkali? Masnya sudah selesai? Oke, good. Sudah cukup ya? Kalau memang sudah cukup, kita ketemu lagi hari Senin besok di topik plagiarisme. Ini topik penting juga, di mana ketika membuat makalah, akuilah bahwa ini tulisannya Fitri, Hermanto, dan Schwartz. Bukan tulisan kalian sendiri. Ya, itu adalah pentingnya plagiarisme. Jadi, dua pertemuan ini saling terkait. Tuh. Saya matikan dulu rekaman hari ini.